Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ada 3 golongan manusia yang diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Jangankan untuk masuk ke dalam surga, mencium bau surga pun Allah dan Rasulnya haramkan. Siapakah mereka 3 golongan itu? Bersumber dari kitab Musnad Imam Ahmad di jilid kedua halaman 69 yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, qad haramallahu salasatun qad haramallahu alaihimul jannah. Ada 3 golongan manusia, ada 3 golongan orang yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya untuk masuk ke dalam surga. Yang pertama, mudminul khamri, orang yang terus-menerus mabuk-mabukan. Setiap harinya dia cekek itu botol sampai leher botol itu kecil. Orang yang setiap harinya mabuk apapun bentuk dan warnanya, khamr kullu muskirin haramun, apapun bentuknya, sedikit ataupun banyak yang mengandung unsur khamr dan bermabuk-mabukan, haramun, adalah haram. Golongan yang pertama adalah orang yang terus-menerus minum minuman khamr. Golongan yang kedua yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya adalah aqul walidain, adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, anak yang durhaka kepada ibu bapanya. Ibu yang telah mengandung 9 bulan lamanya, melahirkan dia antara pilihan hidup dan mati. Keringat, air mata, darah menjadi satu hanya untuk menyelamatkan sang cabang bayi. Bapak yang berangkat pagi pulang larut malam, peras keringat banting tulang hanya untuk mendidik dan membesarkan seorang anak. Bahkan terkadang setelah anak ini menjadi orang, mencapai kesuksesan dunia, kacang lupa akan kulitnya. Ingatlah, bagaimanapun tinggi status sosial seorang anak, bagaimanapun kayanya ia, bagaimanapun banyak gelar yang disandangnya, kalau sudah durhaka kepada ibu bapa, durhaka kepada kedua orang tua, alamat hidup tidak akan mendapat keberkahan di alam dunia sampai ke alam akhirat. Tentu kita pernah mendengar bagaimana sejarah mencatat dengan tinta emas perjalanan akhir hayatnya seorang Alqamah. Alqamah yang ahli ibadah, Alqamah yang gemar sedekah, Alqamah yang gemar sujud, Alqamah yang sering bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Tetapi ketika Alqamah menemukan sang pujaan hatinya, menikah dia dengan istri wanita yang baru dikenalnya. Perlakuannya pun berbeda. Alqamah lebih cinta dan sayang kepada istrinya daripada ketimbang ibunya yang telah mengandung dan melahirkan dia ke hidup di alam dunia. Sakit hati seorang ibu ketika besar rasa cinta dan sayangnya Alqamah kepada istrinya lebih besar daripada kepada ibunya. Sakit hati pun itu tidak terasa. Ketika Alqamah syakaratul maut, apa yang terjadi? Ketika di akhir hayatnya Alqamah tidak mengucapkan, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu Alqamah yang ahli ibadah. Itu seorang Alqamah yang ahli sedekah. Itu seorang Alqamah yang ahli sujud. Itu seorang Alqamah yang terus-menerus menghidupkan sunnah-sunnahnya kepada Allah dan Rasulnya. Karena satu, menyakiti hati dan perasaan ibunya, di akhir hayatnya tidak sanggup dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana dengan kita? Ahli ibadah bukan, sujud kepada Allah pun kadang-kadang, sedekah pun kita enggan, lalu kita durhaka menyakiti perasaan kedua orang tua kita. Bagaimana di penghujung hayat kita, sanggup atau tidak kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Golongan orang yang ketiga yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya untuk masuk ke dalam surga adalah ad-dayus. Siapa itu ad-dayus? Ad-dayus adalah alladzi yukiru fi ahlihil khabsa, adalah seorang suami yang tidak memiliki rasa cemburu kepada istrinya.
adalah seorang suami, seorang kepala rumah tangga yang membiarkan kemaksiatan-kemaksiatan itu terjadi di tengah-tengah keluarganya, namun dia diam saja. Seorang istri tidak menutup aurat merupakan dosa besar di hadapan Allah, tetapi suaminya diam saja. Ini adalah ad-dayyus alladhi yukiru fi ahlihil khabza, seorang suami yang mendiamkan kemaksiatan itu terus-menerus terjadi di tengah-tengah keluarganya. Anak tidak bisa sholat, didiamkan saja. Anak tidak bisa membaca Al-Quran pun tidak pernah diajarkan dan dibekalkan ilmu agama. Seorang suami yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dari dunia untuk urusan akhiratnya. Anak tidak mau ngaji, anak tidak mau mengerjakan sholat, anak tidak ngerti apa-apa persoalan agama. Orang tuanya, suaminya, kepala rumah tangganya acuh tak acuh, membiarkan begitu saja, nanti di alam akhirat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita bukan menjadi menjadi 3 golongan orang yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya untuk masuk ke dalam surga. Semoga Allah bimbing kita, Allah jadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak yang sanggup dan berbakti kepada ibu dan bapa. Teruntuk kedua orang tua kita yang lebih dahulu meninggalkan kita, kita doakan semoga Allah ampuni seluruh salah dan dosanya, Allah terima serangkaian amal ibadahnya apapun bentuk dan warnanya, dan kita jadikan kita sebagai seorang suami, pemimpin kepala rumah tangga yang memiliki rasa tanggung jawab kepada istri kita dan kepada anak-anak kita. Allah jadikan kita, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.